Baik, kita lanjutkan materi kita di fungsi kompleks, yaitu terkait dengan fungsi analitik. Nah, sebelum ke fungsi analitik, kita ke fungsi dan pemetaan dengan variabel kompleks. Di sini sedikit berbeda saja dengan fungsi dengan variabel real, karena variabel yang kita gunakan adalah menggunakan bilangan kompleks. Nah, di sini kita definisikan, kita lambangkan fungsi itu masih menggunakan huruf F ya. Seperti biasa, suatu fungsi F ini kita terdefinisi pada suatu himpunan bilangan kompleks, katakanlah suatu himpunannya adalah S. Apabila ada aturan ya memasangkan setiap anggota dari S ke tepat satu bilangan kompleks gitu ya. Jadi tetap seperti definisi fungsi pada umumnya, bahwa fungsi adalah suatu aturan yang memetakan daerah suatu bilangan atau suatu objek di domain ke satu objek juga ke kodomennya. Nah, W ini kita sebut sebagai bilangan suatu nilai dari fungsi f di Z, dan kita lambangkan sebagai W sama dengan Fz. Nah, kalau biasanya di real itu Y sama dengan Fx. Ini menggantikan Y-nya. S itu kita sebut sebagai domain seperti biasa dari atau daerah definisi dari F gitu ya. Kemudian contoh sederhananya, kalau F itu terdefinisi pada semua bilangan kompleks lain 0, maka W yang berbentuk 1/Z itu adalah fungsi, yaitu fungsi Fz, di mana Fz-nya sama dengan 1/Z ya. Itu adalah suatu fungsi untuk Z-nya tidak sama dengan 0. Nah, definisi lainnya kalau kita pandang fungsi ini sebagai karena bernilai kompleks ya, kita pandang sebagai jumlahan fungsi-fungsi real ya dengan dua variabel. Kita lihat kalau misalkan Z itu adalah X plus Y, maka F X plus Y itu adalah U ditambah IV, di mana masing-masing U dan V ini bergantung pada XY. Jadi bisa kita tuliskan seperti yang di bawah ini, bahwasanya FZ itu sama dengan UXY ditambah IVXY. Sehingga kita bisa lihat bahwa di sini ini adalah fungsi real gitu ya. Ini fungsi real 2 dimensi. Nah, ini juga fungsi real 2 dimensi ya. Jadi di R2. Nah, karena seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa bilangan kompleks itu bisa kita pandang sebagai koordinat di bidang suatu bidang gitu ya. Makanya bisa dilihat sebagai fungsi terhadap dua variabel. Nah, kalau contohnya kita misalkan saja bahwa Fz itu adalah Z kuadrat. Nah, kalau di sini kita ingin mencari U dan V, maka yang kita lakukan adalah kita rubah nilai Z itu menjadi Z itu adalah X plus Y. Nah, berarti Z kuadrat itu adalah X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2 dikali X dikali Y gitu ya. Seperti ya aljabar biasa gitu. Sehingga kita akan dapatkan yang di bawah ini, bahwasanya nilainya itu adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat tambah I 2XY atau 2IXY. Nah, di sini kita tinggal mengelompokkan mana yang U, mana yang V ya. Ingat bahwa U itu adalah bagian realnya. Fungsi dari Fz yang bagian real adalah U, sehingga di sini ini adalah U, yang bagian imajinernya itu adalah V. Maka kita dapatkan UXY itu adalah X kuadrat kurang Y kuadrat, dan VXY sama dengan 2 dikali X kali Y.
Ya, sesederhana itu saja. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, jika persamaan ini, kondisi ini adalah ketika V-nya nanti kita dapatkan adalah fungsi konstan 0, maka kita akan dapatkan bahwa F itu adalah fungsi bernilai real. Ya, variabelnya mungkin kompleks, tapi nilai fungsinya itu ada di bagian real. Artinya kalau kita gambarkan ya, dia hanya ada di bagian sumbu X saja atau sumbu real saja. Dia tidak pernah ke sumbu imajinernya, tidak pernah naik. Kemudian beberapa definisi yang juga kita miliki pada bagian real atau fungsi real, yaitu fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial itu apa? Fungsi polinomial kalau di real kan PZ itu sama, atau PX sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan AN X pangkat N, dimana si suku terakhirnya, koefisien suku terakhir itu tidak boleh sama dengan 0, dalam artian AN-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau di kompleks ya kita gantikan saja X itu dengan Z, sehingga kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini ya. PZ sama dengan A0 tambah A1Z tambah A2Z kuadrat tambah A3Z pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan AN Z pangkat N, di mana AN-nya tidak sama dengan 0. Terserah yang lainnya boleh 0, tapi yang penting AN-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi polinomial berderajat N. Derajatnya ini penting untuk diperhatikan. Nah, kemudian kalau kita bagi dua buah fungsi polinomial, kita akan dapatkan suatu fungsi baru yang kita sebut sebagai fungsi rasional, di mana pembaginya itu bukan fungsi 0 atau bukan bernilai 0 untuk setiap Z, ya, tidak pernah bernilai 0. Nah, kalau tadi kita sudah punya suatu fungsi itu kita pandang sebagai fungsi dua variabel X dan Y gitu ya, meskipun nilainya nanti adalah nilai kompleks, maka juga kita bisa pandang dengan menggunakan koordinat polar ya, seperti di bilangan kompleksnya juga, bahwa suatu fungsi Z, suatu himpunan Z ini kita bisa nyatakan sebagai X, Y gitu ya. Kita bisa juga nyatakan sebagai R theta, yaitu terhadap jari-jari dan sudutnya. Nah, maka di mana X plus Y ini bisa kita tuliskan, Z itu juga kita bisa tuliskan sebagai R E pangkat I theta. Nah, ini sama dengan X plus Y gitu ya. Kita bisa buat seperti itu, mana R-nya nanti memiliki bentuk-bentuk tertentu tentu saja. Nah, dengan demikian kita juga bisa melihat bahwa U dan V ini juga bergantung pada R theta, ya, R dan theta, sehingga kita bisa tuliskan U plus IV yang merupakan F R E pangkat I theta itu adalah sama saja dengan U R theta ditambah I V R theta kalau fungsinya menggunakan koordinat polar, ya, tergantung si Z yang kita mau gunakan, ya. Nah, contoh misal sama tadi Z kuadrat ya, yang kayak seperti ini. Contoh pertama tadi ya, bahwa Fz sama dengan Z kuadrat. Kalau kita tuliskan dalam bentuk koordinat polar, kita akan dapatkan bahwa Fz yang sama dengan Z kuadrat itu kan berarti R E pangkat I theta yang ada di yang di sini, gitu ya. Kalau kita kuadratkan, kita akan dapatkan R kuadrat dikali E pangkat I 2 theta. Nah, itu artinya kita punya R kuadrat cos 2 theta ditambah I R kuadrat sin 2 theta. Nah, berarti kita punya U itu adalah R kuadrat cos 2 theta dan V adalah R kuadrat sin 2 theta. Kurang lebih seperti itu. Ini berdasarkan definisi dari fungsi tadi, bahwa kita bisa lihat suatu fungsi bernilai kompleks itu dinyatakan atau dituliskan sebagai jumlahan
dari fungsi-fungsi bernilai real, kemudian ditambahkan dengan si imajinernya. Nah, beberapa definisi terkait dengan fungsi-fungsi bernilai kompleks ini adalah yang pertama, image atau peta dari Z ya, itu adalah sebuah titik ya. Peta atau image itu adalah sebuah titik. Kemudian kalau peta dari sebuah himpunan ya, itu merupakan himpunan. Jadi kalau saya punya F, ada S ini subhimpunan dari bilangan kompleks, lalu T subhimpunan dari S, F ini memetakan S ke suatu bilangan kompleks gitu ya. Maka FT itu adalah pemetaannya. Pemetaan dari F terhadap himpunan semua elemen-elemen dari T, sehingga di sini adalah anggota W. Oh, saya salah tulis di sini ya. W yang bernilai FZ, di mana Z-nya itu elemen T ya. Itu adalah peta dari T. Nah, kalau Fs itu semuanya dari domain, sehingga kita bisa nyatakan itu sebagai range atau kodomain yang biasa ditulis dengan RF ya, atau pakai kurung juga boleh. Kemudian inverse-nya dari titik W itu adalah himpunan semua titik Z. Jadi kan kita bisa suatu fungsi itu bisa memetakan ke titik yang banyak yang sama gitu ya. Banyak titik di domain bisa dipetakan ke titik yang sama. Nah, kalau kita ambil inverse-nya ya, inverse image-nya, maka kita akan dapatkan banyak suatu himpunan gitu ya, beberapa titik bisa jadi yang membuat atau yang dipetakannya nanti hasilnya adalah si W itu sendiri. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya punya, katakanlah FZ0 itu sama dengan W, FZ1 itu sama dengan W, FZ2 itu sama dengan W, maka prapetanya atau peta inverse-nya itu adalah himpunan Z0, Z1 dan Z2 ya. Itu peta inverse dari W. Dan beberapa pemetaan dapat diperlihatkan dengan istilah translasi, rotasi dan refleksi. Kalau Anda belajar geometri transformasi, Anda mestinya tahu bahwa ada terjadi translasi atau pergeseran saja, kemudian rotasi atau perputaran, kemudian ada refleksi atau pencerminan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa contoh bahwa W yang kita lihat sebagai Z tambah 1 itu adalah sebuah bentuk translasi, bahwa kalau Z bilangan kompleks Z itu cuma tinggal digeser satu aja gitu ya, satu satuan positif ke bilangan ya. Kalau saya punya di sini, oh ya, jadi perbedaan antara bilangan kompleks dan bilangan fungsi kompleks dan fungsi real itu adalah kalau fungsi kompleks atau fungsi real itu kan dia bisa digambarkan dengan satu grafik saja. Nah, kalau fungsi kompleks kita nggak bisa, kita harus menggunakan dua ya, seperti ini. Nah, misalkan saya punya di sini Z-nya adalah 1,1 misalnya, itu Z-nya. Nah, ini kita petakan ke Z tambah 1, berarti nanti jadinya 2,1 gitu ya. Jadi dia bergeser ke atas, hanya sekedar bergeser, itu translasi. Nah, kalau rotasi ya, kalau rotasi kita punya di sini X, ini Y, kemudian ini U, ini V gitu. Z-nya kita rotasikan, kita kalikan dengan I, itu berarti rotasinya seberapa jauh tuh. Saya kasih contoh saja, katakanlah X-nya Z-nya 0 gitu ya, 1,0. Misalnya ini 1,0. Nah, ketika kita ambil nilai fungsinya W sama dengan IZ, maka
dia akan berputar menjadi 0,1 gitu ya. Jadi di sini karena menjadi I kali Z gitu ya. I dikali Z, I dikali 1 I1 kemudian I kali 0 dikali I dikali 0 adalah 0. Jadi diperoleh, atau kalau kita tulis ya, IZ itu sama, kalau I 0 ya, I1 tambah I0 gini sama dengan ya I saja. Nah, kalau I saja berarti kan bagian realnya 0, bagian imajinernya 1. Jadi di sininya menjadi 0,1 gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada pergeseran ya. Ada pergeseran dari di 1,0 nanti dia seakan-akan berpindah atau berotasi ke sini. Gitu ya. Kalau yang ini dia bertambah menjadi 2,1. Nah, ini menjadi 0,1. Kalau refleksi, nah ini dia mencerminkan. Jadi Z konjugat gitu ya. Kalau kita lihat di sini X, ini Y bagian real dan imajinernya, kita punya Z di sini. Ini adalah Z, maka Z konjugat itu adalah bagian negatif dari imajinernya, maka disinilah Z konjugat gitu ya. Jadi kita bisa lihat dia bercermin, terrefleksi terhadap suatu garis di sumbu X gitu ya. Dia dicerminkan terhadap sumbu X. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke pemetaan di W sama dengan Z kuadrat. Ini terkait dengan bagaimana menggambarkan sebuah pemetaan dari fungsi kompleks.